Assalamualaikum semua. Pada video ini aku akan menjelaskan materi singkat tentang faktor pembatas dalam ekosistem. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tia Lestari. Aku mahasiswi semester 2 program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Mataram. Seperti yang udah ada pada judul, di sini aku akan membahas materi tentang faktor pembatas. Setiap faktor biotik atau abiotik yang membatasi jumlah atau produksi organisme merupakan faktor pembatas. Faktor pembatas sendiri itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan faktor lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik atau faktor abiotik merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Misalnya, intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Komponen biotik menjadi faktor pembatas karena makhluk hidup dapat membantu lingkungan untuk tetap seimbang, sebab suatu organisme mempengaruhi lingkungan. Contohnya, sapi yang memakan rumput, bakteri, dan jamur yang menguraikan organisme. Sedangkan faktor abiotik menjadi faktor pembatas karena satu, intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang berlebihan dapat berperan sebagai faktor pembatas. Cahaya yang kuat dapat merusak enzim serta dapat mengganggu metabolisme organisme, terutama kemampuan di dalam mensintesis protein. Yang kedua, suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Suhu dapat mengontrol laju proses-proses kimia dalam tubuh tumbuhan. 3. Kelembapan. Kelembapan merupakan konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer dapat berubah wujud menjadi cair atau padat yang pada akhirnya turun ke bumi yang biasa kita kenal dengan hujan. Contohnya ekosistem pada suatu akuarium. Faktor pembatasnya merupakan ukuran akuarium dan jumlah air itu dapat membatasi jumlah ikan yang dapat bertahan hidup di dalam suatu akuarium tersebut. Faktor pembatas dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pembatas kepadatan independen dan faktor pembatas tergantung kepadatan. Faktor pembatas yang tidak tergantung kepadatan adalah faktor abiotik dan faktor lingkungan, seperti cuaca, bencana alam, dan polusi. Artinya, faktor ini tidak ada hubungannya dengan banyaknya populasi organisme. Yang kedua, faktor pembatas yang tergantung kepadatan adalah faktor biotik seperti predasi, kompetisi, dan parasitisme. Predasi atau pemangsaan merupakan interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme lain yang merupakan mangsanya. Hal ini sudah biasa terjadi dalam sebuah ekosistem, misalnya singa yang memangsa rusa. Kompetisi merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Biasanya yang diperebutkan antara lain makanan, sumber air, tempat berlindung atau bersarang. Misalnya, singa dan harimau yang berebut memangsa rusa. Yang terakhir adalah parasitisme. Parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan dan pihak satunya dirugikan. Contohnya, nyamuk yang menggigit manusia. Sampai di sini dulu materi dari aku. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang materi yang aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan di sepanjang video. And thank you for watching guys.